Halo Sobat Kalau, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dike David Christian dalam podcast singkat tentang ajaran iman Katolik. Kalau katekis galau. Pantun dulu deh ya, ikan hiu makan tomat, cakep. Dengerin kalau dong mat, oke. Nah, setelah episode 1 kemarin, aku mencurahkan kegalauanku tentang asal-usul Rosario. Sekarang lebih spesifik nih ya, episode kedua kita tentang asal-usul bulan Rosario. Kenapa bulan Rosario itu di bulan Oktober? Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, bahwa ternyata tradisi gereja itu menetapkan 2 bulan sebagai penghormatan terhadap Bunda Maria, yaitu di bulan Mei dan di bulan Oktober. Nah, bulan Mei sering kita kenal sebagai bulan Maria dan Oktober sering kita kenal dengan nama bulan Rosario. Jangan kebalik-balik ya. Nah, pada setiap bulan itu ternyata ada sejarahnya. Tetapi ini penting, sebelum berbicara tentang sejarah, kan kalau kita berbicara tentang sejarah, kita harus flashback sedikit ya ke belakang. So, yang gak suka flashback dan suka terbayang-bayang masa lalu, siapkan hati kamu dulu ya. Yuk langsung ke konten deh. Kita mulai dulu di bulan yang mana dulu nih? Mei apa Oktober dulu nih? Mei dulu deh ya. Oke, Mei dulu lah. Nah, bulan Mei ini sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan ternyata di negara-negara 4 musim. Yang pada bulan Mei itu ternyata pas pada saat musim semi. Nah, musim semi itu kan musim kembang, maka dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa yang baru. Karena Hawa sendiri itu memiliki arti ibu dari semua yang hidup. Nah, devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria itu ternyata diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Namun, praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Yesuit, salah satu kongregasi Romo di Roma pada sekitar tahun 1700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Nah, ada cerita unik nih di balik penetapan bulan Mei sebagai bulan Maria. Ceritanya gini nih, dengerin ya. Gini ceritanya. Udah siap dengerin belum? Oh, udah. Oke, pada tahun 1809, Paus Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Nah, di dalam penjara itu Paus ini memohon dukungan doa Bunda Maria agar ia dibebaskan dari penjara itu. Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan satu perayaan untuk menghormati Bunda Maria. Landelalah 5 tahun kemudian beneran dibebaskan. Pada tanggal 24 Mei, dia bisa kembali ke rumahnya. Kemudian tahun berikutnya ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Tepat janji nih. Para pria ini harus mencontoh ini dari Paus Pius ke-7 ini, tepat janji, mantap jiwa. Lanjut lagi lah, demikian devosi itu kepada Bunda Maria itu semakin dikenal karena penetapan oleh Paus Pius ke-7 tadi. Kemudian dilanjut lagi beberapa tahun kemudian Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma kepada umat Kristen tentang Bunda Maria yang berjudul Immaculate Conception atau Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda. Itu tepatnya pada tahun 1854. Mas David belum lahir itu ya. Direncanain aja juga belum mungkin ya. Nah, setelah itu devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh
gereja universal, artinya seluruh gereja yang ada di dunia. Kemudian ya itu sih cerita menarik di balik penetapan bulan Mei sebagai bulan Maria oleh gereja. Nah, kalau bulan Mei udah, sekarang kita lanjut lagi ke bulan yang satunya, bulan Oktober. Oke. Seperti yang aku bilang di episode pertama, kalau teman-teman mendengarkan, itu ada satu peristiwa di Lepanto yang dramatis sih, kemenangan tentara Kristen dari tentara Turki, Kekaisaran Ottoman. Karena kemenangan itu, Kristen Eropa terhindar dari kepunahan. Nah, sejak tanggal 7 Oktober, pas menang itu kemudian ditetapkan sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan, yang kemudian diganti Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1573. Nah, kemenangan tentara Kristen ini ternyata usut punya usut itu karena Paus Pius ke-5 itu berdoa bersama para umatnya, berdoa Rosario, dan akhirnya ternyata secara ajaib tentara Kristen itu menang. Nah, penetapan Oktober sebagai bulan Rosario tadi ditetapkan berdasarkan peristiwa itu. Tetapi pada saat itu belum terlalu terkenal karena perayaan itu hanya dirayakan secara khusus oleh gereja-gereja yang altarnya didedikasikan kepada Bunda Maria. Baru tanggal 1 September 1883 Oktober ditetapkan sebagai bulan Rosario. Nah, yang menetapkan ini Paus Leo ke-13. Bapak Suci Paus Leo ini meminta agar seluruh umat di paroki-paroki mendoakan Rosario dan litani Santa Perawan Maria dari Loreto setiap hari selama bulan Oktober, agar Bunda Maria membantu gereja menghadapi aneka bahaya, terutama yang mengancam pada saat itu. Lalu tidak cukup sampai di situ, Bapak Suci Paus Leo ke-13 mengulangi lagi permintaannya pada tahun berikutnya. Dalam ensikliknya yang bertajuk Oktobri Mense tahun 22 September tahun 1891 menyatakan bahwa Oktober dibaktikan dan dikuduskan kepada Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Nah, setelah itu kita bisa menempatkan diri nih. Artinya apa? Kita sudah mengetahui sejarah bulan Maria di bulan Mei dan juga sejarah bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan Rosario. Nah, teman-teman sekarang bisa menyikapi bahwa ketika bulan Mei, ya betul kita mendedikasikan bulan itu untuk menghormati Bunda Maria, yaitu dengan cara berdevosi tentang kepada Bunda Maria. Salah satunya boleh Rosario. Tetapi alangkah baiknya juga kita berdoa devosi yang lain pada bulan Maria. Misalkan litani Santa Perawan Maria atau novena 3 Salam Maria, atau bahkan mengadakan pertemuan kalau nanti sudah pandemi berakhir ya, di lingkungan lalu membahas tentang dogma-dogma atau ajaran-ajaran Katolik tentang Maria. Nah, itu bisa. Tidak melulu harus Rosario. Berbeda di bulan Oktober. Nah, bulan Oktober kan bulan Rosario nih, maka Rosario itu wajib dilakukan. Oke, gitu aja dulu ya. Ketemu lagi nantilah episode ketiga dengan tema mengupas untean Rosario. Oke, dah lah ya, jangan kangen sama Mas David, jangan lupa berkah dalam, Yesus sayang kamu.